Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita ruangan. Nah, sekarang kita punya bintang tamu yang namanya Mas Eko. Mas Eko sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini Eko punya pengalaman spiritual yang mau sharing sama kita, yang mau bercerita sama kita, ya mungkin kita bisa ambil pelajarannya untuk kehidupan kita. Ya Mas Eko ya. Insyaallah. Jadi pengalamannya ini di daerah mana? Daerah Sukabumi. Daerah Sukabumi. Daerah Sukabumi. Tepatnya di mana? Di Pantai Sukawayana. Oh, di Pantai Sukawayana. Oke. Mas Eko udah siap ya untuk menceritakan? Insyaallah siap. Oke, pemirsa. Itu pemirsa. Kita dengerin cerita pengalaman dari Mas Eko. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Eko, asal Jakarta. Pengalaman yang pengen saya ceritakan sih masalah pertama kali ruwat ya, itu di daerah Sukabumi, Pantai Sukawayana. Itu ada pengalaman spiritual yang benar-benar pertama kali baru saya jalanin gitu, saya rasain. Dan istilahnya setelah dari sana juga banyak hal-hal ya istilahnya lebih tambah deket ke Allah gitu. Pertama-tama waktu perjalanan ke Sukawayana, sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya itu saya bermimpi bahwa guru saya yang biasanya jasa ratib al-hadat ke saya itu, yang biasanya saya nggak pernah mimpi guru saya tiba-tiba ditampakkan sama guru saya gitu. Seakan-akan beliau berpesan tapi nggak ngomong, tapi kita tahu maksudnya beliau gitu, bahwa jangan tinggalin ratib al-hadat setiap hari-hari kita. Nah, terus kedua, mimpi lagi bahwa mimpi di saat itu pas bangun jam 2 atau jam 3 pagi, tiba-tiba kayak didatengin seekor ular gitu. Ularnya sih berbentuk kayak king cobra, cuman nggak tahu jenisnya benar apa king cobra atau bukan. Dan itu saling tatap-tatapan, saling depan-depan atau samping-sampingan gitu. Ya nggak tahu, nggak ada pesan apa-apa, cuman hanya kayak saling tatap-tatapan, dan itu lumayan lama. Terus tiba-tiba kebangun gitu. Nah, pas 2 hari setelahnya baru berangkat ke Sukabumi, Pantai Sukawayana. Ular itu besar banget. Ularnya besar banget. Ularnya besar banget. Itu 2 hari sebelum ke Pantai Sukawayana, Sukabumi. Dari sana udah perjalanan dimulai itu ke Pantai Sukawayana. Pas ngejalanin ruwat di pantai tersebut, benar-benar dari yang tadinya saya belum tahu apa-apa, tiba-tiba pertama kali untuk datang ke sana, kita zikir biasa, kalimahnya la ilaha illallah. Nah, setelah kita fokus untuk zikir la ilaha illallah, itu muncul beberapa sosok yang sebelumnya saya sebagai orang awam nggak tahu itu siapa, tiba-tiba muncul begitu aja gitu. Nah, salah satunya itu sosok yang berupa seperti maung. Terus yang kedua juga kayak pribadi saya, tapi kepalanya bukan saya gitu. Justru kayak perawakan punakawan, entah Petruk, entah Gareng, entah siapa gitu. Nah, dari situ setelah kita zikir, langsung kita ke pantai untuk ruwat, dan guru saya mengarahkan
setelah ruat itu kita fokus apa hajat kita, terus kuatkan itu keyakinan kita untuk bisa benar-benar sampai ke tujuan kita yang akan kita capai gitu. Setelah dari zikir di pantai juga guru saya melemparkan buah ke berbeda arah yang random gitu kan, dan kita tunggu di tepi pantainya dan disuruh ambil di saat buah itu di depan kita gitu. Tapi yang saya heran, seharusnya dilemparkan semakin jauh dari arah kita, justru malah buah itu balik lagi. Dan alhamdulillahnya saya kebetulan kemarin pas di Pantai Sukawayana, buah yang dilempar, saking banyaknya buah dilempar itu saya dapat 2 buah lah istilahnya gitu. Dari situ alhamdulillah setelah pulang dari situ, saya yang tadinya nggak apa kerja itu nggak fokus, selalu khawatir ini nggak bisa kerjaan saya, benar-benar istilahnya ada ketakutan nggak bisa apa ya istilahnya mencapai target yang dipengenin atasan gitu. Tapi setelah dari sana saya fokus, alhamdulillah segala macam kekhawatiran ataupun dalam kerjaan hal apapun rintangan, saya yakin kalau saya bisa. Itu sih bedanya sebelum saya ke sana sama sesudah ke sana. Apa namanya, saat zikir itu kan bertemu apa tadi, Sosok seperti diri sendiri, cuman kepalanya bukan. Sosok itu berpesan nggak Mas Eko? Iya, dia berpesan tapi nggak mau apa istilahnya bibir itu nggak berucap, cuman berpesan secara mungkin batin ya namanya, saya nggak tahu apa namanya. Ya intinya ya saya harus benar-benar menjaga diri saya fokus supaya apa yang jadi tujuan saya itu istilahnya dari awal ke depan itu bisa terwujud, dan jangan sampai apa ya ngelupain apa ya istilahnya silsilah keluarga lah. Harus tahu bahwa kita tuh punya turunan yang ke atas, jangan sampai lupa gitu. Nah, sebelum Mas Eko itu berangkat ke Sukawayana, sebelum tadi kita Mas Eko melakukan ruat ya di Sukawayana, nah Mas Eko ini ada nggak pengalaman yang mungkin menghambat keruatan tersebut, atau ada cerita-cerita jadi sebelum Sukawayana itu pernah mimpi apa, memang diganggu apa, atau bagaimana, itu ada tidak? Kalau gangguan secara langsung enggak, cuman apa ya, pertama punya pikiran karena dulu orang tua sempet saya jadi tahu daerah situ sebenarnya, tapi bukan ke Sukawayananya, tapi ke Karanghau, karena orang tua itu kayak istilahnya dulu bapak sempet ngajak saya waktu kecil ke sana gitu. Nah yang saya tahu di Karanghau itu istilahnya tempat kayak pesugihan. Nah jadi kayak cuman kekhawatiran ada ke sana ngapain gitu kan, apa sama nih kayak yang bapak lakuin dulu. Ternyata alhamdulillah pas saya jalanin jauh benar-benar berbeda gitu apa yang bapak dulu lakuin gitu. Benar-benar fokus kita ya mintanya ke Allah, minta ridho ke Allah, dan alhamdulillahnya benar-benar efek ke pribadi kita, ke kehidupan keluarga kita jadinya lebih baik lagi. Kalau untuk pengalaman-pengalaman ini sudah ke Sukawayana ya, apa ada pengalaman-pengalaman nggak, apa seperti pernah diganggu apa, atau pernah bermimpi makhluk apa, atau pernah melihat makhluk apa, itu sebelum ke Sukawayana itu pernah nggak seperti itu? Kalau buat diganggu mungkin lupa kali, kayaknya sih
enggak diganggu ataupun enggak ada halangan apa-apa sebenarnya. Cuman yang berat ya mungkin kayak bisikan, "Oh lu kesana ngapain?" gitu. Nggak tahu siapa yang bisikin, cuman ntar khawatirnya jadi begini kayak bapak lu gitu kan. Nah itu ada bisikan kayak begitu, cuman Eko tepis karena udah niat. Satu niatnya gue kesana cuman nyari ridho Allah, udah itu aja. Setelah Kawayan itu ada hal-hal spiritual lain nggak yang Mas Eko alami dalam kehidupan bersama keluarga atau apa? Setelah dari Pantai Sukawayana, saya ngalamin istilahnya apa ya, perubahan yang lebih baik. Salah satunya yang biasanya saya nggak tahu tawasul itu seperti apa. Terus setelah saya jalani setiap waktu setelah habis sholat maghrib atau habis sholat isya dan habis sholat subuh, itu benar-benar berefek ke kehidupan saya yang lebih positif. Entah sayanya bisa lebih memanage hawa nafsu saya, entah hawa nafsu itu masalah apa ya istilahnya yang tadinya sering mungkin maksiat atau apa, jadi saya bisa kendaliin gitu. Saya bisa tahu oh ini nggak boleh gitu. Ada nggak apa kayak tiba-tiba pengen melakukan sesuatu hal yang tidak baik, ada bisikan yang melarang atau setelah itu ada mimpi atau mimpi ketemu siapa atau ada yang apa? Setelah dari ruat itu sebenarnya saya ngimpi apa ya istilahnya mandi di sebuah mata air, tapi nggak tahu di mana, tapi yang pasti kayaknya di gunung mata air itu, tapi di belakang saya itu karang besar 2 gitu kan, dan saya ngelihat di mimpi itu kayaknya di balik karang itu kayak lautan, bukan pantai lagi, kayak lautan luas gitu. Nah setelah saya mandi di mata air itu benar-benar badan semua kayak enteng, pikiran plong, istilahnya yang tadinya mungkin stres atau apa, tapi setelah dari mandi di mata air tersebut, saya ngalami kejadian, saya balik kayak ke cottage atau resort, di situ ada perempuan yang istilahnya kayak bukan perempuan itu istri saya, tapi kayak perempuan lain yang goda saya untuk bisa ya istilahnya saya melampiaskan hawa nafsu saya, tapi alhamdulillah dari yang mimpi itu saya nggak terjerumus sampai melakukan hal tersebut karena tiba-tiba mungkin dari qadarullah Allah ngasih apa ya diliatin bahwa dari situ ada korbannya dia 2 orang di dalam kamar mandinya, nggak tahu itu siapa, dan saya langsung melek dari situ, bangun dari tidur saya gitu. Ya alhamdulillahnya mungkin ya itu satu pesan bahwa pengingat kalau misalkan saya di kerjaan nggak misalnya benar-benar harus ingat keluarga lah, nggak boleh yang macam-macam gitu. Jadi setelah Kawayan itu pengalaman spiritual Mas Eko itu ya mungkin banyak yang mengingatkan ya. Banyak yang ingat. Padahal sebelum ke situ nggak pernah mimpi yang macam-macam. Tapi anehnya banyak pesan setelah dari situ bahwa jangan kayak gini. Lu jangan sampai terjerumus ke sini. Gitu. Banyak yang ngingetin lah gitu. Jadi ibarat kata pengalaman yang positif. Positif, justru positif banget. Nah, apa namanya? Atau ada sosok-sosok yang lain. Nah, sosok yang ketemu saat itu di Sakawayana itu hadir lagi nggak saat ini? Untuk sebenarnya sih itu kayak rentetan yang menyambung. Jadi kayak dia akan hadir terus gitu. Baik bukan dalam artian di saat kita tidur terus mimpi, tapi kayaknya dia ada terus gitu. Dan kayak benar-benar mengingatkan bahwa uh, ya lu jadi manusia yang benar. Jangan sampai kejeblos ke lubang yang sama yang kayak dulu gitu.
Kalau dulu kan memang istilah sebagai cowok ya dibilang nakal ya saya nakal lah gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi memang apa namanya kejadian apa pengalaman spiritual itu terus untuk Mengingat supaya iya gitu. Ngapain istilahnya lu ngelakuin hal yang sama atau hal yang bodoh kayak dulu gitu. Gitu. Jadi benar-benar bikin saya nangis bahwa ya iya ya benar gitu kan lu udah punya istri anak gitu buat apa lagi lu macam-macam. memang Eko ada pikiran mau macam-macam gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Itu hanya istilahnya ya pikiran yang terlintas lewat kadang-kadang suka begitu gitu aja. Gitu. Terima kasih untuk ceritanya. Sama-sama. Kalau ada cerita-cerita baru bisa share ke kita ya. Siap, insya Allah. Insya Allah bisa. Itu aja penikmat pendengar cerita dua alam apa pengalaman Mas Eko yang luar biasa membuat dirinya untuk menjadi lebih baik. Makanya jangan menganggap semua itu tidak baik karena apa yang kita jalankan kalau didasari dengan niat yang baik karena Allah insya Allah menjadi hal yang baik. Amin. Terima kasih Mas Eko ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.